Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat emas yang saya cintai, izinkan saya sedikit mengulas tentang bagaimana di dunia emas yang harus kita perhatikan, kita pelajari sebagai pengetahuan kita demi masa depan, demi strategi hidup agar tujuan dari eh, investasi, pekerjaan dan bisnis kita yang selama ini kita lakukan dapat membuahkan suatu hasil yang sangat strategik untuk masa depan kita, keluarga dan anak-anak kita. Nah, mungkin sedikit kita coba membahas terkait suatu masalah tentang emas ini, yaitu kita bisa membayangkan, kita bisa melihat bagaimana kita fokus terhadap emas. Nah, kita harus melakukan selama ini ada pembanding. Yang pertama, misalnya kita melihat emas ini, kita bandingkan dengan kita menabung emas dan kita menabung di bank. Jadi harus kita bisa telaah lebih jauh manfaat-manfaat apa saja yang kita dapat daripada kita mempelajari ilmu tentang emas ini. Terutama kita melihat dari segi menabung ya. Nah, sebelum kita menabung emas, sebelum kita membelanjakan uang kita untuk emas, tapi alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu keuntungan-keuntungan yang kita dapat, terutama dalam hal investasi. Nah, bagaimana kita menabung di bank, bagaimana kita menabung emas yang secara fisik mempunyai nilai intrinsik. Nah, mungkin sebelum kita jauh ke sana, kita coba menggali atau merasakan masalah-masalah atau latar belakang yang selama ini terjadi. Misalnya pada saat kita mendapatkan gajian. Gajian ini setiap bulan misalnya bagi karyawan atau pegawai yang mempunyai gaji mungkin bingung. Setiap tahun gaji naik. Setiap tahun gaji naik. Selalu ada kenaikan tapi kebutuhan ya sama saja gitu. Selalu tidak cukup. Nah, itu masalah-masalah yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kalau kita menabung di bank misalnya, ya aset itu bisa berkurang. Kemudian impian, terkait dengan impian kita susah terwujud. Nah, karena tidak ada strategi yang kita bisa bangun di situ. Nah, bisa jadi kita juga mungkin bisa hidup konsumtif, kemudian kita bingung dalam merencanakan hidup. Nah, itu beberapa hal yang mungkin melatar belakangi kita sehingga kita harus melek dengan emas ini sebagai suatu salah solusi hidup. Sebagaimana di zaman kejayaan emas pada saat zaman Nabi Muhammad, kita telah mengenal kejayaan-kejayaan di masa lalu. Nah, itu harus kita bangkitkan kembali dan harus kita pelajari supaya apa yang pernah kita lakukan di masa hidup kita tidak merasa sia-sia, karena bagaimanapun itu bisa memangkas waktu atau impian kita menjadi lebih cepat dengan kita benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, kita ketahui pergerakan inflasi di 10 tahun terakhir bisa kita lihat itu berkisar sekitar 5-8% per tahun. Nah, itu membuktikan bahwa ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan harga emas dan investasi itu sendiri. Menabung itu merupakan suatu solusi ya. Jadi tadi banyak masalah-masalah yang timbul, itu adalah salah satu solusi yang bisa kita munculkan. Nah, misalnya salah satu strategi yang harus kita juga perhatikan di penghasilan kita sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari, mengenai pendapatan bulan per bulannya, itu kita harus mengalokasikan dana dengan
melakukan solusi finansial. Jadi ada semacam solution yang harus kita berikan untuk membagi, misalnya contoh kebutuhan pokok kita harus kita pergunakan, dialokasikan misalnya 60%, kemudian tabungan dan investasi, kemudian lifestyle-nya 10%, kemudian jispak dan darurat, alokasi darurat yang harus kita. Kemudian selanjutnya terkait dengan kita harus bisa melihat contoh pertumbuhan bunga ya di perbankan. Jadi data-data tersebut juga dapat kita sajikan ya, nanti kita munculkan di slide, bahwa bunga-bunga di dalam perhitungan perbankan juga sangat jauh ya dari inflasi yang terjadi, jadi tidak bisa dikejar. Di samping itu akan istilahnya ada bunga riba juga muncul di situ. Nanti artinya menabung dengan metode konvensional itu tidak akan menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Kenapa? Belum lagi dikena digerus oleh inflasi, kemudian biaya admin dan sebagainya. Kita coba melihat lebih jauh dalam lagi, seperti misalnya bagaimana pertumbuhan deposito di bank. Nah, deposito di bank kita bandingkan dengan emas. Bayangkan kalau kita misalnya berinvestasi emas ini dalam sekian kurun waktu, kita bandingkan misalnya dengan uang yang 1 miliar, kemudian emas 5 kilo dari 2007 ke 2012, sangat jauh ya. Jadi kalau misalnya kita tarik, bandingkan antara emas dan tabungan deposito kita di bank, itu bisa kehilangan kurang lebih 1 miliar. Kalau kita jadikan emas yang dalam hitungan gram yang selalu naik, kemudian kita lihat di hasil deposito kita selama kurun waktu 2007 ke 2012, maka kita bisa lihat kalau di deposito uang sendiri itu sekitar didapatkan 1,64 miliar. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan emas, kita simpan dalam waktu yang sama itu 2,75 miliar. Berarti ada selisih kurang lebih 1 miliar. Nah, ini juga suatu perbandingan yang sangat signifikan yang tidak bisa kita pungkiri, dan itu silakan bagi sahabat-sahabat emas dicek. Mungkin saya juga akan munculin data ini sehingga kita bisa lihat bagaimana perbandingannya yang lebih nyata ya. Itu. Kemudian pertumbuhannya juga, bagaimana pertumbuhan emas itu juga harus kita bisa perhatikan, dan itu pelan-pelan dia akan terus naik, terjadi kenaikan. Nah, itu juga sangat positif, dan dari masa ke masa selalu begitu. Nah, ini tidak meragukan kita lagi untuk melakukan investasi untuk menabung dalam bentuk emas fisik ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa emas ini adalah merupakan suatu tabungan yang sangat dianjurkan dan terbaik bagi kita sebagai seorang muslim maupun non muslim untuk bisa melakukan gerakan menabung untuk menuju kejayaan emas di masa mendatang untuk kita dan generasi kita yang akan datang. Selamat berjuang, selamat melakukan perubahan hidup, selamat atas kejayaan emas. Kembali, emas tetap jaya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.